Hmm. Jadi ini outline materi kita untuk lesson 4 ya. Jadi di lesson 4 ini kita akan mempelajari tentang file management. Jadi ini objektifnya. Jadi yang pertama adalah memahami terkait dengan sistem kerja dan file system yang ada di dalam sistem operasi Linux. Kemudian bagaimana kita menggunakan perintah ya, command untuk melakukan manajemen file, dan bagaimana selanjutnya kita melakukan pencarian file ya, dengan menggunakan bantuan perintah find dan locate ya. Jadi di dalam Linux itu kita kenal dengan istilah FHS ya, file system hierarchy standar ya. Standar file system yang ada di Linux itu menggunakan konsep root ya. Jadi kan kemarin kita sudah sempat mereview sedikit terkait dengan file system yang ada di Linux. Jadi file system yang ada di Linux itu dia dimulai dari root ya. Dia dimulai dari root, kemudian dari root itu nanti akan ada banyak anak direktori di bawah root ya. Bisa kita lihat contohnya di gambar. Jadi di gambar ini kita bisa lihat bahwa file system Linux itu dimulai dari root directory, kemudian nanti di bawahnya ada subdirectory ya. Ada boot, ada etc, ada proc, dev, home ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa menentukan alokasi, kita bisa mengcustom partisi ya untuk file system yang ada di Linux ya. Jadi contohnya kemarin kan pada saat kita instalasi, kita alokasi 18 giga untuk directory root, kemudian kita alokasi juga untuk swap, dan kita alokasi juga untuk directory home ya. Jadi kita buat partisi sendiri untuk directory home. Tujuannya apa? Tujuannya agar data-data pengguna, data-data user itu bisa aman di sana gitu. Jadi anggaplah semacam kita membuat partisi D gitu ya. Jadi ketika terjadi trouble, permasalahan, kita cukup melakukan instalasi ulang di directory root eh, tanpa perlu mengganggu gugat daripada directory penyimpanan data gitu. Dalam hal ini adalah directory home ya. Nah, jadi dengan menerapkan standarisasi FHS ya, file system hierarchy standar, maka dengan begitu kita bisa mengetahui di mana direktori konfigurasi, direktori log, direktori dokumen, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau kemarin untuk direktori konfigurasi itu sendiri dia berada di dalam etc ya. etc/etc, log file berada di direktori var, direktori dokumentasi itu ada di direktori home, dan lain sebagainya gitu ya. Dokumentasi juga bisa, dokumentasi aplikasi bisa ada di OPT ya, dan lain-lain gitu ya. Standardization allow user and administrator to anticipate where certain file type may be found. Jadi dengan memahami standarisasi artinya kita bisa tahu, memudahkan kita untuk memanajemen gitu. Oh, saya mau konfigurasi, oh saya harus mengakses direktori etc. Saya ingin melakukan pengecekan dari sisi log, saya masuk ke direktori var dan lain sebagainya. Jadi proses pemetaannya menjadi lebih mudah. Proses mapping dan melakukan troubleshooting seputar Linux nanti akan menjadi mudah dengan
mengacu pada standarisasi FHS ini ya. Nah, ini yang seperti yang telah saya sampaikan tadi, umumnya etc itu berisi konfigurasi file, home berisi direktori dari user, file-file maupun direktori user, root ini /root ini merupakan direktori untuk user root ya. Jadi ini dipisahkan. Jadi dipisah, ada direktori untuk user biasa dan ada direktori penyimpanan khusus untuk akun root gitu ya. Nah, kemudian var/log ini berisi sistem and service log ya. Jadi semua yang berhubungan dengan log dari sistem, log dari service, log dari aplikasi, itu semua sebagian besar nanti akan bisa kita akses di direktori var log ini ya. Nah, jadi ini perintah ya. Jadi kita sudah sempat demokan di pertemuan sebelumnya. Jadi kita bisa melihat isi direktori dengan menggunakan bantuan perintah ls ya. Jadi kita ls strip A artinya kita melihat seluruh file dan dokumen yang ada di dalam direktori aktif ya, di direktori tersebut. Jadi termasuk di dalamnya itu adalah yang mengandung hidden file ya. Jadi termasuk yang di hidden ya. Jadi kadang kalau di dalam Linux itu file yang di hidden itu dia diberi tanda titik di situ. Jadi kalau dia ada tanda titiknya artinya file itu di hidden gitu. Jadi kita tidak akan bisa melihat dengan perintah ls biasa. Jadi kita bisa lihatnya dengan menggunakan parameter min a. Nah, terus kita juga bisa melihat dengan apa? Dengan menambahkan permissionnya, misalkan dengan menambah parameter L ya. ls min al nanti akan ditampilkan secara detail beserta dengan seluruh file termasuk yang di hidden dan termasuk juga dengan permissionnya gitu ya. Nah ini sebentar nyusul. Jadi kita mulai duluan aja. Jadi ini dua perintah yang bisa kita gunakan ya. Jadi kita bisa menggunakan start dan kita bisa menggunakan file. Jadi kalau perintah start ini umumnya untuk mengetahui daripada metadata. Ini untuk mengetahui metadata seperti file size-nya, akses information-nya, storage-nya ya dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita pakai perintah tipe, ini umumnya kita gunakan untuk mengetahui tipe daripada suatu file ya. Versi informasi dan application association. Nah, kita bisa mendemonstrasikan ya. Jadi jadi di sini saya kita masih sama ya. Oke, Ali. Ini saya clear dulu ya. Nah, ketika saya ls, nah bisa kita lihat di sini cukup banyak file ya di dalamnya ya. Ada cukup banyak file di dalamnya. Ada file dan ada di directory ya. Jadi kalau yang directory itu biasa warnanya diberi dengan warna biru seperti ini. Ini artinya menandakan bahwa itu adalah suatu directory. Nah, kemudian kita bisa melihat ls min a. Tapi kan ini nggak semua gitu ya. Ada file-file yang hidden yang tidak bisa kita lihat hanya dengan menggunakan ls. Kita bisa pakai ls min a. Nah, bisa kita lihat. Jadi yang diberi tanda titik di sini adalah file-file yang hidden. Gitu. File-file yang disembunyikan.
Nah, terus kita juga bisa dengan ls-al gitu. Kalau ls-al, informasi yang ditampilkan di situ cukup detail. Kenapa? Karena dia menampilkan lengkap dengan permission file yang digunakan. Nah, misalkan di sini kita lihat ada file test. File test ini menggunakan permission rw r ya. Untuk usernya kali dan grupnya kali. Jadi kita bisa lihat dengan cukup detail dengan menggunakan ls-al gitu ya. Nah, kalau kita ingin tahu metadata dari suatu file, kita ingin mengetahui metadata dari suatu file, kita bisa dengan menggunakan perintah file ya. Nah, misalkan di sini saya pengen ngecek tes 2 gitu. Eh, File welcome, file welcome PHP. Jadi ketika saya masukkan perintah file diikuti dengan filenya ya, dalam hal ini adalah welcome dengan ekstensi PHP, maka di sini dia dikenali sebagai PHP script ya, sebuah PHP script dengan file ASCII text ya, dengan suatu ASCII text. Begitupun juga misalkan kalau saya ingin melihat file dengan tipe gambar misalkan. File dengan tipe hmm, file dokumen php.jpg misalnya. Ah, dia dikenali sebagai PHP script ya. Jadi yang dibaca itu metadatanya gitu ya. Jadi sekalipun ekstensinya di situ dia katakan adalah gambar, tapi ketika dicek metadatanya ini adalah suatu PHP script gitu ya. Ah, kita coba cari gambar ya. Kita coba cari direktori gambar. Ini kita punya di direktori download ya. Di direktori download itu ada cukup banyak gambar. Kemudian kita ls jpg. Nah, ini saya coba file diikuti dengan nama filenya ya. Dalam hal ini C667. Lihat. Jadi dia menampilkan metadata daripada file tersebut ya. Dalam hal ini adalah dia JPEG, ya, JPEG image data, JPEG, JFIF ya. Jadi umumnya gambar JPEG ini dia menggunakan standar dari JFIF, aspek rasio, segmen length, dan lain sebagainya nih. Terus kita selain itu kita juga bisa pakai menggunakan perintah start ya. Eh, start diikuti dengan C gitu. Gambarnya dia akan menampilkan statistik. Dia akan menampilkan statistik daripada file ya. Permission filenya, kemudian kapan eh, kapan data tersebut diakses ya. Kapan terakhir data itu dimodifikasi. Ah, Size-nya, bloknya ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu tadi ya terkait dengan
perbedaan daripada stat dan file. Nah, jadi di dalam Linux, silakan silakan. Jadi di dalam Linux itu ada kita kenal dengan istilah absolute path dan ada relative path ya. Jadi mudahnya kalau kita absolute path artinya kita perlu melalui root directory terlebih dahulu. Ya. Jadi misalkan kita lihat di gambar gini ya. Misalkan saya dari directory home ya, saya mau ke directory var gitu ya. Misalkan home, saya ke directory var. Berarti kan saya bisa dengan melalui absolute path gitu ya. Berarti jadi tidak mungkin saya langsung ke directory var kan tidak mungkin gitu ya. Jadi yang absolute path di sini adalah semua yang melalui directory root. Jadi saya ke home dulu, dari home saya ke root dulu, terus dari root saya ke directory var. Ini disebut dengan absolute path. Kenapa? Karena saya melalui directory root terlebih dahulu. Tapi kalau relatif path saya tidak perlu melalui directory root. Saya dari USR misalkan langsung ke bin, langsung saja. Langsung saja saya dari USR langsung ke directory bin tanpa saya harus melalui directory root terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi ini cuman permasalahan istilah aja gitu. Kalau dikatakan absolute path ya path yang melalui directory root gitu. Sebelum akhirnya dia sampai ke tujuan. Jadi seperti ini ya misalkan. Saya kan ada di directory home ya. Saya ada di directory home kali ya. Berarti kan saya ke directory download sudah. Seperti ini. Ini namanya relative path. Langsung ya, direct ya. Enter. Gitu. Berarti kalau saya PWD kan sekarang saya ada di home kali download. Nah, tapi misalkan saya mau ke directory etc, berarti kan mau tidak mau saya harus ke absolute path-nya terlebih dahulu yaitu directory root, baru saya ke directory etc gitu ya. Berarti saya tulis bagaimana? Berarti di sini saya tulis cd titik dua titik dua titik dua. Di sini ini. Terus baru saya ke directory etc gitu ya. Ya, enter. Tuh. Sekarang saya ada di directory etc. Ini yang kita sebut dengan absolute path gitu. Atau saya bisa dari seperti ini. Ini artinya simbol, ini artinya home ya. Ini artinya home directory ini. Kalau ada simbol cacing seperti ini, cd terus simbol cacing, ini artinya tak. Ini artinya saya ke directory home. Ketika saya PWD, saya ada di directory home kali gitu ya. Atau kita bisa langsung seperti ini. Kita tidak harus bilang mundur 2 kali seperti ini, cd titik dua titik dua. Kita bisa saja langsung ke rootnya. Nah, berarti saya langsung ke root, terus dari root saya langsung ke directory yang mau saya tuju, yaitu misalkan var, enter. Jadi kalau yang pakai titik dua tadi kita berpindahnya secara satu per satu. Jadi satu step by satu step. Tapi kalau kita pakai langsung yang slash, berarti kita langsung melompat ke directory root ya. Dalam hal ini adalah absolute path-nya gitu. Enter. Ketika saya PWD, saya ada di directory root sekarang. Gitu ya. Ya, jadi itu tadi perbedaan antara absolute path dengan relative path gitu ya. Jadi kita bisa lihat contohnya di sini. Jadi kalau awalannya itu dimulai dari slash, berarti ini artinya adalah absolute path ya.
Nah, sedangkan kalau dia tidak melewati root, berarti dia adalah relatif path gitu ya. Nah, kemudian kita menggunakan jadi ada istilah dot, dan tilde. Ya. Jadi kalau dot itu artinya dia merepresentasikan aktif direct, aktif direktori aktif saat ini. Tapi kalau ternyata dotnya itu 2 kali, berarti itu merepresentasikan direktori sebelumnya. Dan tilde, simbol tilde tadi yang sempat saya tunjukkan, yang simbol cacing itu adalah simbol yang menunjukkan bahwa itu merupakan direktori untuk home ya. Ya, yang garis miring itu slash. Itu root itu ya. Ya root, itu direktori root. Beda direktori home, beda direktori root. Dan ada juga direktori home untuk root, ada juga. Akhir ya. Ah, kalau seperti ini, titik ini artinya cuma dot doang ini. Dot. Terus ada juga dot gitu, dot nah, gini kan. Terus ada juga simbol tilde. Nah, ini simbol tilde namanya. Nah, misalkan kalau saya katakan ls titik, berarti saya ls, saya lihat isi file dan direktori di lokasi saat ini, di aktif direktori saat ini. Ketika saya enter, nah, gitu ya. Nah, saya kan ada di direktori root gitu. Ya, tanpa titik juga bisa langsung. Jadi misalkan saya lagi di home ya. Saya di home kali jadi ls titik bisa, ls titik 2 berarti saya melihat isi file yang ada di belakang direktori. Enter, itu. Berarti di belakang. Ah, terus kalau saya pengen berpindah direktori secara cepat ke direktori home, misalkan begini. Var www, saya ada di direktori next kan. Kalau saya pwd kan saya ada di dalam direktori next ya. Betul nggak? Nah, kalau saya mau berpindah cepat, saya bisa dengan cd tilde. Enter. Nah, tuh. Ketika saya pwd, saya langsung berada di dalam direktori home kah. Jadi tilde itu adalah simbol untuk menunjukkan direktori untuk user. Tapi ada juga direktori untuk root. Dia di mana? Di slash root. Tapi permission denied karena ini hanya direktori untuk akun root saja. Agar kita bisa masuk ke dalam direktori cd root ini, kita butuh untuk jadi super user. Cd tilde, berarti kan masuk ke direktori home root ya. Enter. Sekarang saya ada di direktori home root. DWD. Jadi bukan slash home lagi, tapi slash root ini. Ini mengartikan bahwa itu ada di dalam direktori tersebut gitu ya. Ya, bisa dibikin shortcut bisa. Nah, ya, bisa dibuatkan shortcutnya. Pakai simbol tilde tadi tuh, tilde. Terus ada lagi apa? Ada lagi perintah untuk apa namanya? Melihat file secara ini ya, secara model pohon gitu, berbentuk tree ya. Jadi kita bisa pakai perintah tree. Nah, begini. Jadi misalkan saya dari directory home, saya kembali dulu ke directory user biasa ya. Jadi di sini ya.
clear, saya PWD dulu. Saya ada di directory home kali ya. Nah, jadi saya bisa begini, tree. Ketika saya enter, nah, dia akan menampilkan directory dalam model pohon. Nah, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di directory paling atas, nah ini. Di dalam directory block, ternyata di dalam directory block ada file lah, ada file lagi di dalamnya. Nah, desktop, di dalam desktop itu ada file yang namanya bahas besok dan ethical hacking catatan. Jadi ditampilkannya itu dalam bentuk model po pohon ya, tree ya. Dari mulai dari akarnya sampai ke tangkainya gitu ya. Jadi kalau ada bercabang-bercabang gitu, kalau cabangnya banyak nanti akan bisa terlihat dengan detail gitu. Kemudian ini adalah file management skenario ya. Jadi kita bisa melakukan manajemen untuk directory dan file gitu ya. Jadi kita bisa alokasi, oh ini directory untuk divisi A, divisi B, divisi C. Kemudian tidak lupa kita tentukan juga untuk permissionnya gitu ya, agar directory itu tidak bisa diakses secara sembarang. Dan tentu saja agar proses manajemen itu bisa dilakukan dengan lebih efisien. Ya. Nah ini ya, jadi seperti itu. Kemudian, kemudian ini adalah beberapa perintah juga untuk memudahkan kita di dalam mengisi suatu file ya. Jadi ada less, ada perintah more ya. Uh, Use the less command to display file impact. Paginate up and down through the file. Jadi misalkan eh, kita ingin melihat file itu, kita ingin melihat konten itu dari atas ke bawah ya. Kita bisa pakai less gitu ya. Jadi dia itu, jadi perintah less ini modelnya adalah top down ya, top down bottom ya, top to the bottom gitu. Bedanya kalau kita pakai more, berarti dia dari down to the top gitu kan. Nah, misalkan saya cari contoh file yang ada di Linux gitu ya, CCLS. Nah, kan kita kan biasa ngelihat isi file log ya. Teman-teman nanti kalau kelola server di Linux kan akan sering-sering untuk melihat file log gitu kan. Jadi log kan history system gitu, mau monitoring var log. Nah, contohnya di sini misalkan log untuk eh, log untuk proses booting misalkan. Berarti kan boot log ya, boot.log gitu. Ketika saya enter, permission denied. Ketika saya masukkan dulu sudo cat. Ketika saya enter, isinya masih kosong. Kita coba cari yang ini ya, parlog outlog gitu. Parlog. Coba kita lihat dulu isi directory dari log. Saya masuk dulu cd parlog ls. Ini file-file log semua. Terus kita coba lihat untuk dpkg log gitu kan. Ini cat xorg log ya misalkan. Xorg 0.log gitu.
Nah, ini kan nanti isinya akan banyak gitu. Apalagi log itu kan nanti isinya akan numpuk ya. Setiap ada aktivitas terjadi kan nanti dia akan nulis ke log gitu. Nah, kalau memudahkan kita untuk membaca, nanti kita bisa dengan menggunakan bantuan head gitu kan. Nah, jadi seperti yang dijelaskan, kalau kita pakai head, pakai less, kita dari top down ya. Jadi less, enter. Nah, itu. Jadi nanti dia akan mengambil dari halaman atas gitu. Nah, jadi kita bisa tekan bawah untuk melihat apa sih isi yang ada di baris-baris berikutnya. Ini, nah, kalau kita ingin keluar, kita bisa tekan Q, ya quit. Nah, itu kalau kita pakai less. Kalau kita pakai more, berarti kita dari bottom to the top, gitu. Kita naik, naik, naik. Jadi memudahkan kita untuk melihat history daripada log yang ada di dalam sistem gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti akan familiar dengan log ini gitu untuk memonitoring aktivitas sistem. Biasa kadang kalau ada aktivitas pertasan hacking itu pasti akan terlog di dalam file log itu. Ya, bisa. Kita bisa dengan filter pakai grep ini. Nah, grep. Kriterianya misalkan apa? Disable misalkan yang semua yang mengandung kata disable gitu. Nah, semua yang mengandung kata disable. Ini ada firmware. Jadi grep ini dia filter dia. Grep ini fungsinya untuk memfilter gitu. Jadi output yang dihasilkan dari perintah pertama, selanjutnya nanti kita fil filter pakai perintah grep. Terus di sini kita tinggal masukkan ke kata kuncinya, keywordnya. Dari beberapa log bisa. Mau, oke, jadi kan kita tinggal seperti ini. Ini kan XORG log ya. Misalkan ada lagi XORG log 1 gitu. Di situ kan ada log 1 ya. XORG 1.log gitu. Terus apa lagi? Terus di filter gitu kan. Grep disable gitu. Nah, berarti ini kan output dari gabungan file 2 tadi. Ya, gabungan. Mau lihat secara. Nah, jadi kita harus ini pahami dulu isi kontennya gitu. Patternnya. Kita harus cari pola yang tepat untuk bisa memfilter itu. Tapi bisa ya. Jadi tergantung bagaimana pola cara kita mendefinisikannya. Ya, makanya itu namanya slice and dice itu. Itu slice and dice. Jadi sebenarnya itu dari satu log utama. Nah, dari satu log utama kemudian nanti kita slice and dice. Berarti kan kita seleksi tanggalnya, tanggal tahun bulan keberapa. Misalkan anggaplah slice and dice-nya dilakukan tiap hari gitu kan. Berarti kan kita seleksinya tanggal bulan tahun terus ya, ya dari sampai terus kemudian kita simpan ke dalam file yang berbeda gitu. Bikin file yang terpisah lagi untuk menyimpan log-log tadi. Jadi biar pengecekannya lebih mudah kan karena pengecekannya nanti jadi per hari gitu kan. Sama memudahkan juga untuk menggrafikkan gitu. Kalau mau digrafikkan nanti lebih mudah dia kalau dia datanya ada. Jadi kita nanti akan coba bahas nanti itu ya. Eh, ada head. Kalau head ini untuk melihat 10
Use head command to display the top of file. Jadi kita lihat 10 data teratas dan tile ini untuk 10 data ke 10 data terakhir, 10 data ke bawah gitu. Nah, terus kita bisa menentukan numbernya. Misalkan begini head ya, head tadi apa? XORG log ya, head. Head. Nah, ini jadi dia ngambil 10 data teratas headnya, kepalanya gitu ya. Atau kita bisa pakai less apa sorry, head tile ya, tile sorry. Tile XORG. Oh, sorry. Sorry. Tile. Nah, atau kita bisa spesifik ke halaman tertentu. Misalkan dari halaman 20 gitu. Head min n 20 gitu. Nah, kalau halamannya ada ya, berarti dia mulai akan ambil dari baris ke baris yang telah kita definisikan tersebut. Iya bisa, bisa. Jadi istilahnya monitoringnya secara real time ya. Nah, bisa kita definisikan itu. Nah, jadi sambil jalan lognya, sambil kita lihat baris per baris yang masuk gitu kan. Ya bisa. Bisa pakai tile aja atau pakai head gitu kan. Jadi bisa dimonitor secara real time. Nah, ini tadi terkait dengan perintah grep. Jadi grep ini biasa kita gunakan untuk melakukan filtering, searching gitu ya. Nah, jadi kita bisa filter string-string yang kita fokuskan gitu. Nah, contohnya ini, kita ls kita melakukan ls ke dalam direktori etc, kemudian kita grep, kita filter untuk semua yang mengandung kata network. Ya. Kita filter semua yang mengandung kata network, kata net gitu kan. Nah, jadi outputnya ada isu.net, netplan, network dispatcher ya dan lain sebagainya gitu. Itu sebenarnya cuman opsional ya, parameter aja itu sebentar. Kita coba bandingkan ya. ls etc grep min i net. Nah, jadi kan outputnya seperti ini. Nah, terus misalkan kalau saya bandingkan dengan yang grep seperti ini, hasilnya berbeda sebentar. Ini ya sama, tapi kalau Anda pakai i, Anda kalau pakai min i seperti ini, tidak usah pakai tanda kutip seperti ini lagi. Langsung saja net. Tapi kalau Anda pakai yang pakai tanda kutip, berarti ini parameter i harus seperti ini gitu. Ya, itu cuman perbedaan cara apa namanya? Perbedaan cara mendefinisikan daripada teknik searchingnya aja gitu. Nah, kita juga bisa filter gitu. Kita juga bisa filter, misalkan yang ingin kita filter itu, yang misalkan yang ingin kita filter itu semua yang mengandung ekstensi .txt. Kita ingin filter itu semua yang mengandung kata .txt. Nah, caranya gimana? Sama aja sebenarnya seperti ini grep, cuman di sini kita kasih .txt. Ketika saya enter,
Ah, ini ternyata isinya nggak ada. Tidak ada file yang mengandung ekstensi.txt. Coba kita pakai dengan ekstensi.conf. Ah, itu. Jadi dia nanti akan menampilkan semua file yang mengandung .conf ya. Di mana kita ketahui file .conf ini umumnya adalah file konfigurasi, gitu ya. Ya, silakan sambil dinikmati snacknya. Izin ke toilet sebentar. Gimana? Sudah selesai anunya? Apa tadi kegiatan apa? Terima kasih. Oh, kepala seksi baru. Wow. Bisa sambut ya gitu. Berarti atasan baru nih.
Oke, seperti itu ya tadi terkait dengan cara melakukan filter ya. Jadi cara melakukan filter itu ya mudahnya kita bisa berdasarkan ekstensi, kita bisa berdasarkan keyword, pattern, ya, atau bisa berdasarkan dengan nama filenya secara spesifik gitu ya. Nah gini, misalkan saya ingin filter gitu, cut, saya ingin filter cut etc passwd gitu kan.
Saya ingin filter untuk user. Saya ingin filter untuk user dengan nama Grab, misalkan namanya Anton gitu. Ada enggak gitu kan? Ketika saya enter set, ada. Jadi ada user Anton, di dalam direktori etc pas wd. Saya ingin filter, jadi bisa begini min i Anton. Kalau Anda pakai min i itu nggak perlu lagi pakai tanda kutip dua gitu. Tapi kalau Anda pakai tanda kutip dua, Anda perlu pakai min i. Nah, jadi misalkan kalau yang mau saya cari itu semua user yang menggunakan bin bus gitu kan. Berarti kan user itu menggunakan sel bus ya. Ketika saya enter, ini semua ada user dengan nama Postgres Obati 2024 juga pakai bus. IMM, IM, bus, Arif, XYZ ya dan seterusnya. Kalau yang pakai SH itu ada John, ada apa lagi di atasnya nih. Nah, ini bin SH semua ini. Bin SH. Bin SH, bin SH, bin SH. Nah, ini contoh filternya. Atau kita bisa juga dengan cara seperti ini. Kalau tadi kan kita CAT ya, cut ya. Kita bisa saja langsung pakai perintah grab gitu kan. Nah, grab misalkan eh, Anton gitu. Grab Anton di mana? Di etc Paswede. Bisa juga seperti itu. Grab bin SH etc Paswede. Nah, ya. Jadi sifatnya itu adalah opsional. Ya silakan Anda mau pakai perintah yang mana. Anda bisa pakai yang CAT, cat, atau bisa langsung dengan menggunakan perintah grab. Nah, kemudian ada perintah yang namanya redirect. Jadi output yang dihasilkan itu kita redirect ke dalam suatu file. Nah, jadi ada yang kita kenal dengan istilah redirector. Ya. Jadi ada standar input dan standar output. Nah, jadi kalau standar input ini biasa untuk apa? Biasa untuk suatu inputan itu ya. Misalkan kita menerima input dari keyboard gitu. Kalau std out itu standar output method umumnya berupa suatu display. Nah, kemudian ada standar error. Standar error ini biasa metode output untuk menghasilkan suatu error, untuk menyimpan suatu error. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita bisa pakai kurung siku 1, kurung siku 2, dan kurung siku kiri ya. Ada kurung siku kanan ini nih. Yang paling atas kurung siku kanan. Kurung siku kanan ya, cara bacanya betul nggak? Kurung siku kanan sama kurung siku kiri gitu ya. Jadi kalau yang kurung siku kanan satu yang menggunakan satu simbol kurung siku itu biasa
fungsinya untuk melakukan override. Ya. Mudahnya begini, saya langsung demokan saja. Tadi kan ada pertanyaan dari Mas siapa tadi namanya? Reza. Reza Rahardian ya. Mas Reza Rahardian, Farlok, ALS. Ini kan ada XORG 0 dan XORG 1 kan. Mau ditampung semua dalam satu file gitu isinya. Kita bisa touch saja. Touch lab gitu kan. Anggaplah lab XORG gitu kan. Lab XORG. Permission denied. Sudo touch lab ORG gitu. Terus saya lakukan seperti ini. Cut XORG 0. Ini kan XORG 0 terus XORG 1, betul enggak? Berarti kan kita melihat isi file dari log 0 dan log 1, betul enggak? Kita melihat output dari kedua file ini ya. Nah, tapi saya enggak mau melihat isinya. Outputnya mau saya langsung redirect ke dalam suatu file yang namanya lab.xorg. Nah, ini namanya redirect output. Ketika saya enter, sebentar, sudo cut, sebentar. Tadi nama filenya apa? Hah? Apa? Oh, sebentar. Yang kita buat tadi namanya apa? Oh, saya belum buat ya filenya. Oh, permission denied ya. Ini. Jadi bukan gagal, saya belum jalankan perintahnya. Terus di sini saya tinggal apa? Berarti kan sudah ada filenya, toh? Berarti output daripada XORG 0 log dan XORG 1 log saya redirect ke lab XORG lab dot sudo cut XORG lab ls dulu. Ini ada permission denied ya, nggak bisa ini. Permission denied, kita nggak bisa nge-redirect ke sana. Kita nggak bisa nge-redirect ke direktori ini. Bisa jadi karena permission. Kita coba buatkan direktori lain. Sebentar, ini kita remove dulu. Jadi kita buat filenya di home kali lab XORG gitu ya. Kita buat filenya di sana. Terus di sini baru saya redirect ke lokasi yang tadi. Home kali lab XORG. Atau gak ada error. Gak ada error. Berarti gabungan daripada kedua file ini sekarang ada di dalam lab XOR. Lab XORG. Coba. Enter. Berarti ini isinya sudah gabungan daripada dua file. Cuman kekurangannya apa? Cuman kekurangannya apa? Cuman kekurangannya itu adalah ketika ada file baru, dia nanti di sini akan menimpa isi file yang lama. Kalau kita pakai tanda kutip 1.
Jadi ini artinya replace. Jadi ketika ada informasi yang berubah, terus kita replace lagi, kita masukkan lagi, maka isi yang lama nanti akan dihapus, diganti dengan informasi yang terbaru. Tapi kalau kita mau fungsi insert terus-menerus, berarti apa? Berarti di sini pakai tanda kutip dua seperti ini. Hah? Supaya ngisi terus-menerus. Tapi kalau Anda tulisnya satu begini, dia tidak akan mengisi data terus-menerus, tapi dia nanti selalu akan menimpa antara data yang lama dengan data yang baru secara terus-menerus. Hah? Ya. Dia nanti akan masuk di baris paling bawah. Dia akan masuk. Misalkan begini. Sebentar. Tadi apa namanya? Saya masuk ke directory home lah ya. Ini kan udah ada isinya nih. XRG Lab ini kan udah ada isinya. Ketika saya enter set, dari isinya kan? Ah, kalau saya mau isi lagi dengan data yang baru, misalkan begini. Saya mau isi lagi nih. Saya lihat dulu isi file txt apa. Cut pas.txt sama x.txt. Kalau kita mau append, tambahkan file baru secara terus-menerus pakai ini. Ini nambah artinya. Apa namanya tadi? Xmergian. Lab, oh sorry, lab, oh Xmergian. Gini ya, ketika saya enter, saya lihat coba di saya nano. Nah, coba kita lihat di baris paling bawah. Nah, soalnya kita tel aja tadi. Ini soalnya banyak sekali isinya. Kita tile lab, lab. Itu di bawahnya ada file ini, gitu ya. Nah, di bawahnya ada file yang sudah kita tambahkan tadi. Dia nanti akan masuk ke bawah gitu, bukan di atas masuknya. Kalau kita cek di head ya, kalau kita cek di head ya ini informasi dari XORG tadi gitu ya. Tapi dia akan masuk ke baris paling bawah. Tapi misalkan kalau kita bablas gitu kan, tadinya seperti ini. Jadi informasi log kan di generate terus menerus betul. Terus kita lupa, kita bukan definisikan fungsi append seperti ini, tapi satu seperti ini. Apa yang terjadi? Di replace, hilang semua lognya. Hanya gara-gara itu hilang semua lognya. Kenapa? Karena dia fungsi replace, bukan fungsi append. Nah, gitu ya. Nah, pesan error. Mau di? Oh, di filter. Oh, boleh. Boleh, 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 boleh. Gini. Jangan dulu. Gini, gini. Ini enaknya di server production aja nih sebenarnya. Saya masukkan dulu karena di sini nggak ada error. Kalau di server production kan sering ada error. Jadi saya jalankan dulu server yang di production. Ini ada server.
Oh, ini. Jadi seperti log ini kan, log service gitu kan. Ada log service gitu ya. Ada log service, dia down gitu kayak Apache itu kan sering down gitu. Apache service, Apache kemudian service MySQL gitu kan. Down. Nah, terus informasi downnya itu yang kita capture ya, masukkan ke dalam log. Dia loading dulu. Terus kok lama banget ya. Gini gini gini. Saya masuk ke ini aja. Ini sudah. Oh, ini saya lakukan remote ke server Linux, SSH. em, Bentar. Soalnya saya sambil record Zoom ini. Saya sambil record Zoom. Jadi saya masuk dulu di sini biar nggak kelihatan kredensialnya. Em, eh, jadi server saya itu ini SSH root at terus oke, gini ya. Saya start lagi di Zoom. Bentar. Gini gini gini. Misalkan tadi error log ya di mana? Di varlog di sini kan ada varlog ls. Sini ada user log terus misalkan apa? Syslog ya. Cut syslog gitu. Terus kita ingin filter yang mengandung kata kunci apa misalkan? Yang mengandung kata kunci, saya touch dulu ya, saya touch dulu error gitu kan. Terus cut syslog grab kata kuncinya apa yang mau diambil? Error gitu. Atau filet gitu. Saya juga filet ke file error tadi. Nah, ketika saya buka error, oh tidak ada. Tidak ada yang mengandung kata error. Berarti bukan itu kata kuncinya. Berarti bisa jadi filet. Jadi tidak ditemukan kata kunci error di dalam log syslog itu. Kalau filet. Makanya itulah pentingnya kita pahami dulu lognya. Supaya kita mudah untuk menseleksi informasinya. Jadi cut error. Nah, ini baru ada. Ini yang mengandung kata filet. Ah, ini.
Cron service, cron service sempat mengalami violet di 18 Agustus. Sama SSH service, SSH service juga pernah sempat gagal di gitu. Nah, misalkan kalau mau lognya, kalau misalkan lognya berjalan ya, lognya berjalan terus kita filter terus masukkan ke error. Ini jangan lupa ini. Kalau satu begini, kita hanya akan dapat log yang terbaru terus gitu. Log-log yang lama akan hilang karena dia nanti fungsi replace gitu ya, bukan fungsi append. Jadi di sini apa? Misalkan kata kuncinya warning gitu. Nah, ketika cut error, ini gabung sekarang. Ada yang bagian atas yang mengandung kata violet dan bagian bawah yang mengandung kata warning. Oh, yang mana? Ini saya masuk ke dalam direktori varlog ini. Kenapa dia pagar ya? Karena saya masuknya sebagai root. Ini coba lihat UMI. Root. Jadi beda halnya kalau saya masuknya sebagai user biasa di sini pasti $. Betul enggak? Tapi kan ini saya root ya. Dari satu log doang. Ya, dari syslog, dari syslog. Syslog kan informasi error general yang ada di sistem. Ya bisa lah, bisa. Sama aja dengan cara tadi. Di pusat satu ya. Iya, cut syslog 1, syslog 2, syslog 3, redirect output ke filenya. Nah, ya bisa bintang cut, bintang titik log, append, grab dulu pesan errornya apa, terus append ke mana, direktori mana. Gitu ya. Ya, lihat aja nih. Kan tinggal di filter tanggalnya. Makanya pahami model ininya. Cut, syslog, grab, tanggalnya mau berapa? Agustus kemarin lah, 18 Agustus. Nah, ini pesan yang dihasilkan di tanggal 18 ini, activity-nya. Ini 18. Ini kan di tanggal gimana? 18 Agustus kemudian cut syslog grab Agustus terus grab lagi error. Kalau kayaknya ini nggak ada kalau kata error. Oh ada. Berarti dua kali filter ini. Ini 2 kali filter. Selain 18 Agustus juga yang mengandung kata apa tadi? Error. Nah, biar enak ini kita append saja biar mudah kita cara bacanya. Kita replace yang fungsi error tadi ya. Ini ya. Nah, ketika saya lihat error, ini. Ini yang mengandung kata error. Nah, ini 18 Agustus error. 18 Agustus error. Tapi yang mengandung kata error juga belum tentu error. Bisa jadi errornya kalau seperti ini error nol ada, nggak error. Jadi memang harus pahami kuncinya itu adalah pahami dengan sistem
aturan lognya dulu, pahami dulu aturan lognya. Karena di log itu beda-beda loh. Belum lagi saat Anda diminta untuk apa namanya? Sudah pernah kelola SOC? Sudah pernah kelola SOC? Siam pernah kelola Siam. Nah itu. Jadi log itu sumbernya dari mana-mana loh. Dari berapa server dan mungkin ada yang Windows Server, ada yang Linux, ada yang pakai Red Hat, ada yang pakai CentOS. Anda harus tahu itu cara transformasi lognya. Karena itu nanti distandarisasikan, di apa namanya, dinormalisasi istilahnya. Jadi kuncinya memang itu di pemahaman lognya. Jadi kalau karena kadang informasinya sama, cuman atributnya di beda kolom, beda penempatan. Kalau lognya Linux mungkin dia ada di kolom 1, tapi di CentOS mungkin dia ada di kolom 5. Nah, itu distandarisasikan. Jadi disimpan ke server CM dalam kondisi dia sudah distandarisasikan gitu. Nah, beda lokasi petnya juga beda. Jadi dengan begitu kita bisa agregasi lognya dengan sudah distandarisasi, kemudian nanti kita tinggal monitoring di dashboardnya CM, sudah kelihatan itu activity-nya. Dibandingkan kalau kita harus apa namanya? Dibandingkan kalau setiap satu service satu dashboard, Pak, itu akan susah. Jadi idealnya memang di-summarize dulu semua baru divisualisasi. Oke? Sebaliknya kalau yang seperti ini tuh standar standar input, ya inputnya yang mau di redirect, tapi kita lanjut di desa karena di sini sudah menunjukkan jam 3 sore. Gitu ya. Kita ketemu di pertemuan besok. Ini saya stop recording dulu nih. Ini untung saya rekam, jadi nanti teman-teman yang udah sempat ini nanti ditonton lagi rekamannya.